Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, Bapak Ibu SD Negeri Paramat, Ibu-ibu perwakilan dari rukun kelas, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak di ruangan ini. Di sela-sela kesibukan, di sela-sela kegiatan aktivitas masing-masing, sudah menyempatkan waktunya. Ibu boleh ibu-ibu, bapak-bapak boleh ke bapak-bapak, saling berhadapan senyumnya boleh. Ibu misalkan berhadapannya ke sini, boleh ya. Kita senyum atau senyum? Berhadapan, bapak silakan berhadapan dengan yang laki-laki. Indra sering ngai senyum Senyum ibu, senyum. Iya, terima kasih ibu. Bagaimana rasanya sudah senyum? Senang. Kalau senyum senang ya. Senang. Rasanya tidak senyum ketika melihat rekan di sebelahnya atau ibu yang di sebelahnya senyum, kita juga ikut senyum ya. Ya, untuk diseminasi ini ada kesepakatan forum dulu. Kita sepakat pada kegiatan ini. Yang pertama, saling menghargai. Sepakat nggak? Iya. Kemudian menjadi pendengar yang baik. Ibu Rahma, kolaborasi. Ya, Ibu Rahma kolaborasi. Ditambah lagi apa? Kerjasama, kolaborasi, ya. Hari ini ada tambahan untuk kegiatan diseminasi ini di ruangan ini. Mau suasananya bagaimana? Tadi kolaborasi, kita bekerja sama kan? Oke, diskusi yang efektif. Terima kasih Pak Riki. Tambah berarti ya, tadi saling mengerti, menjadi pendengar yang baik, kolaborasi, diskusi yang efektif. Kemudian apa lagi? Ada tambahan? Kalau tidak ada cukup ya. Nah, ada perubahan pada tempat pendidikan Indonesia itu. Kalau dulu guru itu sering dipandang sebagai mentor atau orang yang mengendalikan atau mengarahkan secara otoriter. Nah, pada saat ini guru itu harus menjadi fasilitator atau katalisator yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertanya, mengeksplorasi, bukan hanya menerima pasif. Jadi anak di kelas tidak hanya diam saja. Kalau misalkan disuruh sama guru baru dilaksanakan, tidak seperti itu. Anak kita tidak bisa merubah. Tadi diibaratkan sebagai petani nanam cabai. Kemudian petani itu akan mengubah misalkan benihnya benih cabai, kemudian nanti dipanennya jadi ketimun atau padi. Itu tidak bisa. Yang bisa petani lakukan adalah melindungi tanamannya itu dari yang mengganggu, dari guna. Guru pun sama. Perubahan yang ada pada siswa kita tidak bisa merubah anak, tetapi anak sendiri yang bisa merubahnya. Kemudian kita mengarahkan, karena ada kodrat alam pada anak itu, ada negatif dan ada positif. Nah, tugas guru itu memperbaiki yang positifnya. Kalau dulu peserta didik itu diibaratkan sebagai kertas kosong yang bisa kita isi, bukan. Ya, paradigma berikutnya, paradigma ini sudah lama tiada dewasa lagi. Itu bahwa pada diri anak itu ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah, yang sisi positifnya itu yang harus kita kembangkan. Sisi negatif berusaha kita
luruskan semaksimal mungkin, kita luruskan anak untuk ke jalan yang benar. Dan setiap orang juga pernah melakukan kesalahan, tapi dari kesalahan bisa belajar. Ya. Baik. Nah, kita sebagai guru ingin menerapkan budaya positif itu dengan enam konsep. Seperti pertama, ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Mari kita buka. Oke. Coba ibu bapak ada yang tahu apa itu disiplin positif? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa itu disiplin positif? Menurut ibu yang ibu ketahui, disiplin positif itu apa ya? Bapak mau berbicara? Tahu. Disiplin positif itu apa ya? Ada disiplin, ada positif. Pak Indra? Yang Pak Indra tahu disiplin positif itu contohnya seperti apa? Kalau anak, misalkan anak disiplin positif, lakukan disiplin positif, atau kita, contohnya seperti apa ya? Pemikirannya positif, kemudian kalau disiplin, oh iya, tepat waktu, terus iya tepat waktu kan? Iya, berikan tepuk tangan dulu. Akhirnya sudah menjawab. Kalau positifnya itu baik, ya apa tadi beda? Kalau positifnya, kalau pemikirannya positif, kemudian disiplinnya tepat waktu. Terima kasih Pak Indra. Ya, bagus sekali. Disiplin positif. Disiplinnya tadi tepat waktu, positifnya berpikiran positif. Ya, mari kita buka. Oke. Nah, ini makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita memang seperti tadi yang Kak Indra sebutkan, disiplin itu tepat waktu kan? Memang menjadi makna itu telah berubah, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, disiplin, patuh. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sekarang berubah menjadi kepatuhan. Oh, disiplin terhadap waktu, oh berarti patuh terhadap waktu, misalnya mungkin seperti itu. Ya, kalau sekarang. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi anak itu sudah sadar dengan disiplin. Tadi kan belajar datang tepat waktu, belajar menghargai misalkan ya, disiplin, belajar menggunakan disiplin terhadap sesuatu yang ingin dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian, oke. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Pak Riki, kalau nilai-nilai kebajikan itu masih ingat kan? Apa ya? Kalau menurut Pak Riki, nilai kebajikan itu seperti apa ya? Nilai-nilai yang berisikan hal-hal yang baik. Bagus banget, Mbak Riki. Nah, Ibu Bapak, hal-hal yang baik itu contohnya seperti apa ya? Tadi udah dapat kemarin. Hal-hal yang baik. Contohnya, hal-hal yang baik itu bagus, memiliki kesadaran diri akan tanggung jawab. Contohnya itu. Ya. Jadi nilai kebajikannya yang diutarakan oleh Pak Riki adalah tanggung jawab. Itu salah satu nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan.
Ya, oh sudah disiplin nih waktunya, apa pekerjaannya, kemudian datang ke sekolahnya, nah seperti itu. Oke, disiplin juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Seperti tadi kata Pak Riki, atas kesadaran akan tanggung jawab. Berarti sadar kalau tanpa paksaan, sadar sendiri. Sudah sadar ya? Dari kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman. Nah, tadi tanggung jawab. Kemudian banyak lagi nilai kebajikan. Ternyata nilai kebajikan itu dalam kurikulum mereka berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kenapa harus ini? Karena ini yang ada di rapor peserta didik mandiri. Tadi bertanggung jawab masuknya ke apa? Yang bertanggung jawab kira-kira masuknya ke mana ya? Kalau bertanggung jawab, beriman, ya beriman dan bertakwa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong. Nah ini yang akan ada di rapor peserta didik. Ya, nilai-nilai kebajikan ini. Apakah di kelasnya dia kreatif? Nah nanti ada nilai sesuai dengan yang dituliskan nanti di rapor peserta didik. Oke, Ibu Bapak, kita melakukan sesuatu itu ada motivasi, ya, ada motivasi perilaku manusia. Kita berbuat sesuatu itu karena adanya motivasi. Nah, ada yang bisa memberikan contoh? Kita melakukan sesuatu, atau misalkan Ibu Bapak menghadiri ke sini, pertama, apakah karena takut datang ke tempat kerja, karena takut akan hukuman, atau misalkan yang ini karena ingin dapat ujian, atau karena memang sebuah kebutuhan, sadar akan dari diri sendiri. Ya, karena kenapa motivasi perilaku itu memang teorinya seperti ini. Seseorang melakukan sesuatu itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Adakah seperti ini? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Apakah saya akan dimanfaatkan kalau saya tidak datang? Misalkan seperti itu. Nah ini adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya menghadiri kegiatan? Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah ini adalah motivasi yang pertama dan kedua. Ini motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal. Inilah tujuan disiplin positif. Kalau kita hanya dapat motivasi dari luar saja, bukan yang ini, yakin ketika tidak ada atasan, tidak ada penghargaan, maka kita tidak akan melakukan sesuatu. Tapi kalau yang ketiga ini, motivasi internal dari dalam diri, memang ini adalah tujuan disiplin positif, akan selalu tumbuh sampai kapanpun. Nah, ya, Ibu Bapak. Nah, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini seperti tadi. Ketika pertama saya menayangkan kesepakatan apa yang akan dilaksanakan oleh peserta atau yang memandu di dalam sebuah kegiatan. Di dalam kelas juga sama, ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Siapa yang membuat? Guru dengan siswa, guru dengan murid. Saya wali kelas 5 dengan anak kelas 5. Bagaimana dengan yang mata pelajaran? Sama. Untuk yang olahraga juga sama. Kelas itu tidak harus di ruangan.
di luar juga bisa. Misalkan bapak-bapak guru olahraga ingin membuat keyakinan kelas, di dalam kegiatannya kita bisa menyatukan juga, menuliskan kesepakatan kelas apa yang akan dilaksanakan untuk terjadinya kegiatan yang nyaman ketika belajar. Yang olahraga juga bisa di lapang, misalkan Pak Indra, kalau suasana di lapang untuk olahraga yang enak, anak itu bagaimana sikapnya? Apa? Oh, nurut kalau dikasih instruksi. Berarti ada kata yang lebih ini, nurut kalau dikasih instruksi. Mematuhi perintah guru. Nah, bisa ya? Mungkin ya seperti itu ya. Mematuhi perintah guru. Nah, itu contoh kesemangat benar Pak Indra. Ketika anak dengan guru sepakat mematuhi perintah guru, kan nanti anak bisa ditanya. Tadi kan kita sepakat untuk mematuhi perintah guru. Kalau misalkan masih ada anak yang ngeyel, kita tanya. Kan kita tadi sudah sepakat. Jadi harus bagaimana? Apakah diganti kesepakatannya atau tidak? Itu bisa kita tanyakan kalau keyakinan. Berbeda dengan hukuman. Ya, kalau kita tidak utarakan kepada peserta didik, kalau misalkan ada anak nih yang tidak mendengarkan perintah guru, langsung aja kita misalkan, kamu tidak pakai baju olahraga, serahkan ke staff. Hukuman kan ya? Nah, apakah anak akan jerah dengan seperti itu? Saya rasa tidak. Kemudian nanti mereka akan berusaha, mungkin saja merasa kemarin juga saya dihukum, misalkan tidak memakai, cuma saya lebih mungkin akan lebih jauh, atau misalkan saya sakit hati kemarin disuruh makan, bisa seperti itu. Karena itu hukuman. Beda keyakinan dengan hukuman. Nah, dalam keyakinan kelas itu seperti tadi ya, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi harus sepakat guru dan muridnya itu. Kalau tidak sepakat, bisa diganti. Oh, tidak sepakat kalau misalkan saya seperti tadi ya, saya utarakan saling menghargai, bisa itu dirubah. Tapi kalau sudah sepakat, mungkin akan terjadi kolaborasi seperti tadi, kata kurang. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti ini, contoh misalkan anak bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan murid untuk kegiatan belajar di kelas. Ada lagi saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, tepat waktu dan aktif di kelas. Ada lagi ini yang kelas 5, saling menghargai, tidak berbicara dengan bahasa kasar, semua teman adalah saudara, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jika peserta didik atau murid sudah sepakat dengan keyakinan ini, mereka akan saling menghargainya itu, menjaga kebersihannya juga, kebersihan kelasnya itu atas kesadaran, bukan karena takut oleh guru, tapi kesadaran saya yang membuat, saya yang harus melakukan. Nah, ketika di awal pembelajaran, Bapak Ibu, sebaiknya ini kita ingatkan dan kita tawarkan kepada peserta didik, apakah kesepakatan kelasnya mau diganti hari ini, misalkan ditambah atau dikurang. Ini kita bisa utarakan kepada peserta didik setiap pertemuan pembelajaran. Oke. Ada speaking dulu ya. Oke. Ibu bapak ada speaking dulu, bukan es yang dihancurkan. Tapi kita akan mencairkan suasana. Ya. Ibu bapak
Perhatikan dan dengarkan. Ini satu. Ini satu. Yang ini? Kalau ini? Kalau ini? Ya, ada yang sudah paham. Baik, ada yang belum paham. Ini berapa? Satu. Yang ini? Kalau ini? Kalau ini? Ya, ada yang masih bingung. Ini berapa? Kalau ini? Kalau ini? Yang ini? Kalau ini? Iya. Ada yang sudah paham, ada yang masih bingung. Yang masih bingung silakan nanti kembali tanya sama yang sudah paham. Tidak usah tanya dulu, tidak usah tanyakan saja. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu Bapak, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia punya kebutuhan yang mendasar. Kira-kira apa sih kebutuhan dasar kita? Bagus, makan. Kalau tidak makan, kita tidak ada apa? Tidak ada tenaga, apalagi bagus Bu ini sama Baris. Kalau tidak makan, kita tidak punya energi, tidak punya tenaga. Iya. Kemudian selain makan, apa kebutuhan dasar manusia? Uang. Dasar uang. Kalau tidak ada uang, tidak bisa tidak bisa makan. Terus selainnya, bagus. Pakaian. Tadi makanan, uang, pakaian. Kalau tidak punya pakaian, ya benar. Bu Widi begitu mengkhawatirkan ya. Kemudian apa lagi kebutuhan dasar manusia selain yang tiga? Tidur, istirahat. Kalau tidak tidur, iya benar Bu Widi. Ya, kebutuhan dasar manusia. Baik. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kenapa ya bisa begitu? Ada suatu kasus, kita baca kasusnya, kita lanjutkan. Nah, nanti kasusnya belum muncul. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu pertama ini tadi makan. Makan ini masuk ke Bertahan hidup. Ibu bapak betul tidak kasih sayang dan rasa diterima? Betul. Butuh tidak penguasaan? Apa ya penguasaan di sini? Mungkin masih padat tanya di benak bapak ibu, nanti udah buka. Kemudian kebebasan. Kalau kebebasan butuh, kita butuh ya. Butuh Contohnya sekali. seperti apa kebebasan? Bu Widi? Iya, bagus. Hari apa tuh? Berekspresi, bebas berekspresi. Badai mulia, badai hurai, badai jalan, badai misalkan abdimah, badai jatuh rencana 10 itu bebas kita. Tidak ada yang apa itu? Tidak ada yang mengekang, tidak ada yang memaksa kita, bebas. Kemudian kesenangan, kita butuh kesenangan, butuh. Kalau kita senang berarti sedih. Masa kalian sedih terus? Tidak. Baik, kita lanjut. Nah ini ada kasus. Ibu Julaiha, guru wali kelas 9H, ini contohnya di SMA yang kelas 9. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluh karena Tommy sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Julaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy ya? Tommy melakukan hal itu? Apa ya? Kenapa Tommy itu memaksa meminta bekal makan kepada temannya? Ini sering, ya, sering. Dan Ibu Julaiha itu sebagai wali kelas sering dapat laporan. Kalau di SMA kan mata pelajaran, kemudian wali kelas. Nanti yang dari guru mata pelajaran atau guru BK itu melapor
kepada guru kelas. Ini anak siapa? Kelas berapa? Mana gurunya? Maka akan dilaporkan. Nah, bagaimana kalau kita jadi ibu Julaiha? Coba ibu-ibu, boleh saya tanya? Boleh. Kalau boleh, jangan ibu terus ya bapak-bapak. Baik, bapak-bapak siapa? Pokoknya silakan. Jika bapak berada di posisi seperti Ibu Julaiha, ada murid yang sering meminta bekal makan kepada temannya dengan paksa. Apa sih alasan dia meminta makanan itu dengan paksa? Apa alasannya? Mungkin kemungkinan anak itu butuh perhatian lebih. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Karena lagi mungkin anak itu butuh perhatian lebih, makanya dia melakukan sesuatu. Pak Uji mau mengungkapkan sesuatu tadi? Menurut kalau Pak Uji berada di posisi seperti Ibu Julaiha, mau bagaimana? Mungkin menelusuri dulu kasusnya. Oh, kalau Pak Uji studi kasus dengan cara Tadi perhatiin dulu ditanya diperhatiin dulu, ditanya siapa yang ditanya oleh Pak Uji? temennya, Tominya yang ditanya. Iya. Selain itu, kemudian di temannya, teman-temannya. Tommy sudah ditanya, teman-temannya sudah ditanya, orang tua. Setelah itu, nah, kira-kira alasannya kenapa sih dia itu Tommy itu melakukan begitu? Kalau tadi Pak itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Kira-kira apa ya? Oh, belum tahu karena mau bertanya dulu. Iya, bagus. Yang lain, Pak Yana? Oh, Bangor. Bangor. Iya. Beris, apa ya kira-kira? Bisa jadi faktor ekonomi juga mungkin. Hah? Jadi Oh, iya, bisa jadi faktor ekonomi juga mempengaruhi ya. Iya. di rumahnya misalkan ibunya mungkin Oh, karena mungkin iya, bagus tuh kan lo Mbak Beris. Menurut Bu Eris mungkin dia karena faktor ekonomi kekurangan sehingga dia minta paksa punya orang lain. Jadi dia mungkin tidak punya, jadi mintalah paksa sama orang lain. Bagus. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya. Ini kemungkinan pertama tadi Ibu Bapak. Iya, karena mungkin dia lapar untuk bertahan hidup. Karena lapar, tidak punya, di rumahnya tidak ada, ketika sekolah melihat temannya bawa bekal, dia minta, temannya tidak ngasih karena keseringan maksa, sehingga terjadilah kasus seperti itu, dilaporkan kepada guru, maka si Tommy ini jadi jadi pusat perhatian. Kemudian, nah, kasih sayang. Tadi Pak I mengutarakan kasih sayang, mungkin perlu perhatian. Mungkin saja dia melakukan sesuatu karena ingin diperhatikan. Setelah diperhatikan, apa itu setelah teman-teman melapor, guru melapor, maka dia diperhatikan oleh gurunya. Maka dapatlah kasih sayang dan dia merasa diterima. Saya nih orang seperti ini butuh seseorang, butuh teman. Mungkin ya. Kemudian kekuasaan. Iya, karena Bangor ya tadi ya. Saya nih yang paling jago lah. Kamu Maele misalkan. Saya paling berkuasa. Apa yang kamu punya saya mau, kamu harus kasih. Itu mungkin ya. Iya, mendominasi dari teman-temannya. Ingin berusaha, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu kekuasaan. Saya paling hebat. Kamu bawa apa, saya minta, saya dapat. Itu mungkin. Kemudian bisa jadi Tommy itu merasa bosan. Gabut. Iya, gabut. Dengan bekal yang dibawakan dari ibunya itu saja. Misalkan, maka ketika temannya bawa sesuatu, sepertinya enak ya, minta ya, temannya gak ngasih, maksa ya, dan seperti itu. Karena punya orang lain, kapitalin ya. Maka dia berusaha
mencari kebebasan. Bebas, saya mau makan apa saja, enggak ini aja. Padahal mungkin dari orang tuanya, aku makannya harus ini. Kalau misalkan makan yang seperti ini, akibatnya tubuhnya jadi bagaimana. Tapi karena dia ingin kebebasan, maka dia melakukan sesuatu atau meminta makan kepada teman. Oke, masih ada kemungkinan terjadi. Yang kelima, karena dia melakukannya iseng, tadi bangor, dia menikmati ekspresi wajah teman. Jadi lamun bawa temannya di jaili, iya, temannya tersiksa itu dia merasa senang. Temannya cemberut, temannya nangis, jadi hiburan buat dia, kesenangan. Padahal dirinya mungkin membutuhkan itu, jadi usil kepada temannya. Lucu kepada itu ya, misalkan mengesili teman. Begitu Bapak Ibu kemungkinan. Baik. Nah, setelah adanya kasus, kita itu ada dengan posisi kontrol restitusi. Masa anak yang seperti itu didiamkan saja oleh guru? Nah, maka guru melakukan restitusi. Ada posisi kontrol restitusi. Tadi ketika Tommy meminta makan dengan paksa kepada teman, mungkin ada guru yang memukul. Kesel ya, anak itu terus saja minta jam upah, tapi kamu minta makan sama teman ya. Coba kamu apa? Nah, misalkan kalau posisi pemukul, mungkin seperti itu. Dikasih apa? Dikasih hukuman. Kalau misalkan guru sebagai pembuat merasa bersalah, ibu itu kecewa sama kamu sering minta makan sama teman, ibu malu, dia merasa bersalah. Saya salah, saya salah. Jadi ibunya kecewa dulu. Nah, ada lagi misalkan sebagai teman, Tommy, kamu minta lagi ya makan sama teman? Ya Bu, kenapa kamu minta? Bu, bosan yang di rumah itu aja. Gitu ya? Ya udah, kamu lain kali minta bekal sama orang tua beda. Jadi kamu bisa tidak meminta sama teman. Ya Bu, ya udah besok begitu lagi ya. Ya, udah ini sebagai teman. Nah, besok harinya begitu lagi. Tommy, kamu minta lagi makan kepada teman dengan paksa? Iya Bu, itu ada temannya yang nangis. Ya Bu, iseng. Tadi lucu aja kalau dia lihat nangis itu. Ya kamu coba ajak-ajak bapak, nanti dia senang bareng. Itu mungkin semuanya bisa bersama. Kemudian guru sebagai pemantau. Tommy, ibu dengar atau bapak dengar, kamu tadi minta maksa makan sama teman, ya? Apa yang kamu lakukan itu sudah benar? Enggak? Terus kenapa kamu lakukan? Iseng aja Bu. Nah, kalau gitu, kamu tahu kalau kita punya kesepakatan kelas, saling menghargai, misalkan, apa konsekuensinya kalau kita menyakiti teman? Kamu tahu, misalkan konsekuensinya minta maaf Bu, misalkan minta maaf Pak. Ya udah, kalau gitu kamu minta maaf sama teman kamu, ini pemantau. Kemudian guru sebagai manajer, dalam posisi kontrol ini, guru sebagai manajer di bawah anak tersebut ditanya, tadi Pak Uje, saya akan tanya anaknya, saya akan tanya temannya, saya akan tanya orang tuanya, kenapa melakukan hal seperti itu? Ya. Kemudian ketika bertanya kepada anaknya, apa sih alasan melakukan hal itu? Dicari alasannya kenapa. Apa yang sudah kamu lakukan itu baik? Kalau menurut dia sadar tidak baik, berarti ada kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar. Jangan saling menghargai. Nah, kalau ada kesepakatan kelas yang sudah dilanggar, tidak menghargai teman, ada gak sih yang dirugikan oleh kegiatan kamu, oleh aktivitas kamu tadi menyakiti teman itu?
jangan kadang. Nah, sekarang kamu mau bagaimana? Apa tindakan yang bisa kamu lakukan agar teman kamu tidak merasa sakit hati dengan apa yang kamu lakukan? Itu ditanya sebagai manajer. Nah, ibu bapak, guru sebagai pemukul, pembuat merasa bersalah, kemungkinan yang dua ini anak mungkin akan membekas dan ini tidak akan membuat jerak. Kamari oke, nggak bisa ukur di kita push up, ya. Tidak pakai seragam olahraga, hanya push up saja. Sekarang kan nggak pakai sepatu, push upnya berapa? Ini tidak jerak. Kemudian misalkan merasa bersalah, teringat, zaman waktu sekolah sama guru saya dimarahi sampai sakit hati, sampai sekarang merasa bersalah, kasihan sama ibu itu, jadi dimarahi oleh temannya, dimarahi oleh atasannya karena gara-gara saya. Mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian, nah yang memantau ini mungkin saja ketika tadi si Tommy sudah minta maaf, di kemudian hari dia melakukan hal tersebut, kemudian minta maaf lagi karena sudah selesai dengan minta maaf. Tapi kalau dengan manajer, apa yang harus diperbaiki oleh dia sehingga temannya itu tidak tersakiti? Ini yang seharusnya kita laksanakan. Tidak menyalahkan anak tersebut. Kemudian kita mencari tahu alasannya. Mencari tahu alasannya. Apa sih alasan dia melakukan hal tersebut? Kemudian diingatkan kepada kesepakatan kelas sehingga tidak akan menimbulkan hukuman. Jadi dia kalau sepakat melakukan suatu kebaikan di kemudian hari itu akan berlanjut. Nah, ini tadi ketika 5 posisi kontrol, motivasi, guru menghukum, menghardik, menunjuk, anak itu yang menghukum. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Kalau kamu tidak begitu, awas ya. Nah itu menghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Kamu seharusnya misalkan tahu kan itu salah. Ibu lelah sekali mengatakan ibu sudah stres misalkan. Ya ini membuat rasa bersalah. Jadi anak akan guru saya jadi capek, jadi stres. Padahal saya iseng seperti itu, kegiatan yang saya lakukan itu sangat iseng. Jadi ibu gurunya seperti itu. Kemudian ini identitas gagal. Murid akan merasa rendah diri kalau membuat merasa bersalah. Kemudian yang menghukum tadi, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya kan? Gurunya marahkan. Kemudian dia ulangi lagi. Mau tahu ya apa yang akan diberikan guru, misalkan seperti itu. Nah, ini identitas berhasil atau sukses sebagai teman. Nah, tapi dampak kepada murid ini masih lemah, tidak mandiri, ketergantungan. Saya terlambat datang ke sekolah, biarkan ada ibu itu yang bela saya, yang biarkan bisa berikan alasan, misalkan alasannya karena sakit atau apa. Kemudian memantau, murid juga akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemarin hanya minta maaf. Sekarang kalau kita jahilin teman, apa sanksinya? Ini ya. Nah, untuk manajer ini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi ya, ditanya kata Koje, ditanya anaknya, teman-temannya, kemudian orang tuanya. Kemudian contohnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu, gitu ya. Kemudian yang manajer, murid dampak terhadap muridnya itu dia akan mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaikinya? Tidak cukup dengan minta maaf. Berarti apa yang harus saya lakukan di kemudian hari agar teman saya merasa senang, guru saya juga merasa senang. Seperti itu. Ya. Oke. Ini
posisi kontrol restitusi ini yang harus kita lakukan sebagai manajer. Nah, ini contoh. Contohnya anak ini bertengkar dengan temannya sampai marah, dia membentak teman, kemudian temannya sampai marah, sampai kemudian hari temannya tidak nanya. Akhirnya ada yang lapor, Bu, mereka berantem. Apa berantem? Ini contoh kasus. Kemudian saya restitusi sebagai manajer, tidak di kelas, dibawa ke suatu ruangan agar tidak ada teman yang melihat. Ya diajak ngobrol, ditanya di sini. Nah, posisi kontrol manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer memanage diri sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi dia tahu, oh apa yang harus saya lakukan sebenarnya. Kalau begitu, kalau marahan dengan teman, seharusnya sikap apa yang harus saya lakukan. Nah, di segitiga restitusi ini, pertama kita menstabilkan identitas. Yang asalnya suasananya kacau, kita stabilkan dulu. Panggil anaknya, bawa ke suatu tempat atau ditanya, tidak di depan orang. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan itu motifnya apa? Kemudian menanyakan keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Seharusnya apa? Di kelas sudah ada keyakinan, saling menghargai, saling menghormati, misalkan menyayangi teman, itu kita bisa tanyakan kepada mereka. Nah, kegiatan segitiga restitusi ini tidak semua anak kita restitusi pakai segitiga ini. Kalau hanya ringan saja, mungkin kita bisa tanya apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan, seharusnya bagaimana. Itu bisa singkat saja. Kalau kasusnya tidak berat, tidak menyakiti pihak lain, misalkan memecahkan benda yang ada di kelas, itu kan tidak harus direstitusi kan? Mungkin karena ketidaksengajaan. Atau misalkan mematahkan pensil teman, tidak sengaja, itu tidak harus direstitusi. Kalau misalkan sengaja, maka kita lakukan restitusi. Nah, ini ketika menstabilkan anak, kesalahannya, pembelajarannya dari identitas gagal ke identitas sukses. Apa yang akan kita lakukan setelah ini? Gitu ya. Karena semua orang juga pernah begitu melakukan kesalahan. Berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita bisa utarakan kepada peserta didik seperti ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ya Bu, saya menyesal, saya sudah begini. Dia terus misalkan menyalahkan. Kita ucapkan seperti ini. Apa? Apa kamu sikap apa yang baik terhadap diri? Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Di rumah ibu bapak bisa tanya, apa yang sudah kamu lakukan? Saat ada laporan, Bu, heureuy atau diheureun atau datang anak ini nangis. Kenapa nangis? Si itu maben atau teman saya Bu udah mukul. Nah, ibu bapak bisa tanya dulu alasannya, kejadiannya tadi, validasi tindakan salah, tindakan apa yang kamu lakukan itu, misalkan bertengkar dengan teman, kemudian teman saya juga saya lempar, misalkan dengan batu, silih babel atau bagaimana. Nah, itu ditanyakan alasan dia melakukan sesuatu. Kemudian tanyakan, di sekolah sudah ada keyakinan kelas kan? Seharusnya kamu bagaimana? Kemudian apa yang sudah kamu lakukan? Waktu
sama bapak atau sama mama di rumah sudah diingatkan kita ini harus bersikap apa dengan teman. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak disenangi teman tidak mungkin berarti menyakiti kita. Nah gitu ya, kita berikan pengarahan kepada anak. Tidak harus anak kita datang ke rumah dalam keadaan nangis, kemudian memberikan alasan disakiti oleh temannya, kemudian ibunya datang ke rumah orang tua, anak saya nangis, kenapa? Misalkan anak saya nangis datang ngomongnya begini tanpa menanyakan kepada anak tersebut. Saya rasa itu sebuah kekeliruan dari tindakan kita sebagai orang tua. Jadi sekolah, guru juga bertanya dulu apa masalahnya, kemudian di rumah juga tanyakan dulu sehingga tidak jadi miskomunikasi. Kalau misalkan anak bertengkar kemudian melapor ke orang tua, tidak sedikit orang tua yang belum menyadari dengan budaya positif, mereka langsung dikontrol, kalau bahasa Sunda ya, dikontrol kabumina murang ceuri tadi ceng mudah mane sena dibaleno, padahal tidak tahu apa itu masalahnya. Sampai masalahnya berat juga, kita kalau tidak berpikir positif, tidak menjalankan budaya positif, yang ada di pikiran kita anak kita saja yang benar, padahal belum tentu, ya, belum tentu anak kita yang benar. Dalam restitusi ini, guru tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang dilakukan adalah yang dicari kesalahannya itu apa, posisinya di seperti apa. Ini ya tadi validasi tindakan kesalahan, ditanya ketika di rumah. Kemudian di akhirnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan, ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Kemarin praktik apa itu koneksi antar materi. Ini contoh ketika ada kasus anaknya terlambat, sering terlambatnya sering. Seminggu kan ada anak yang sekolahnya itu 3 hari, 2 hari, kayak kelas karyawan. Nah kita bisa tanya, kalau memang keseringan, kita bisa restitusi anak tersebut. Apa motifnya? Sehingga terjadi seperti itu. Nah, adakah cara lain untuk menghindari misalkan datang ke sekolahnya itu terlambat atau meninggalkan kegiatan sekolah? Ya. Kita tanya kepada anak, gali. Nah, kemudian di akhirnya tadi menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya yang mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya. Tanya kepada anaknya. Seharusnya itu kalau kita marah, sikap apa yang harus kita lakukan? Anak mencari sendiri. Harusnya gimana ya Bu? Coba kamu mau nggak misalkan temannya membalas apa yang kamu lakukan? Enggak Bu. Jadi sikap apa yang harus kamu lakukan? Jadi harus baik Bu sama teman. Karena kan gitu ya kata-katanya. Sepatu misalkan harus baik Bu. Baiknya itu gimana? Tanya lagi. Misalkan dia baiknya itu dia anggap baik, misalkan dibalas lagi. Mungkin anak menganggap baik kalau temannya melakukan kesalahan dibalas dengan kesalahan lagi. Mungkin seperti itu bisa jadi. Nah, kalau anak menjawab seperti itu kita luruskan. Oh, bukan begitu harusnya. Kalau misalkan teman kita berbuat salah, maka jangan dibalas kesalahan itu dengan kesalahan kembali, tapi balaslah dengan kebaikan. Maka akan muncul kebaikan-kebaikan dari oleh diri kita yang kita lakukan, kebaikan kepada teman atau teman kita juga akan meniru. Kan di sekolah tidak kamu saja, misalkan teman bermain tidak kamu saja dengan si A. Nanti kalau kamu berantem, saling memukul atau melempar, saling menyebut nama orang tua, kamu balas begitu, nanti teman juga akan meniru. Ya. Baik Ibu Bapak, lanjutkan. Tadi menanyakan ini sudah ya. Oke, Ibu Bapak, saya ingatkan kembali untuk menerapkan budaya positif itu pertama tadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah kita laksanakan yang 6 ini. Insya Allah
tujuan pembelajaran antara sekolah dengan orang tua akan tercapai. Ya, kalau sudah terima kasih, mungkin beri. Ini cukup sekian yang dapat saya utarakan. Lebih kurangnya silakan Ibu Bapak bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk Mas Firman. Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan. Enggak, jadi ayah masih aktif. Ya, ada yang mau nanya? Saya Oh ya, Silakan. Ibu Ain silakan. sedikit walaupun bukan konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait budaya positif tadi tentang kesepakatan kelas, mungkin untuk saya pribadi kelas bawah ya kelas 1 sangat susah, mungkin ya bukan susah berarti tidak berusaha, tapi Iya. banyak kendala Iya. karena memang kelas 1 berbeda dengan kelas usia yang lainnya mungkin ya. Jadi untuk kesepakatan kelas itu bagaimana antisipasi agar di kelas 1 maksudnya siswa-siswinya bisa menjalankan kesepakatan itu, sedangkan walaupun belum ada kesepakatan kelas di kelas 1 itu saya sedang nyarang misalnya, tapi mereka karena mungkin usianya memang usia masih ada usia bermain, jadi agak susah. Itu bagaimana solusinya? Oh, iya. Baik, terima kasih. Ibu Ain. Ya, jadi bagaimana mungkin menerapkan Iya. memantik kesepakatan tersebut untuk kelas 1 yang mungkin komunikasinya berbeda dengan kelas 3. Mana disilakan. Ya, baik Ibu. Kalau sudah berusaha berarti sudah dilaksanakan. Sudah diingatkan, sering ditegur sama guru juga, masih begitu. Suasana masih terus saja dilakukan seperti itu. Terjadi ini susah sekali. Memang di kelas bawah 1, 2, 3 pertama kita harus mengkondisikan peserta didiknya itu, kondisikan dan suasana yang kondusif itu di kelas 1 mungkin hanya beberapa detik. Iya. Nah, maka fungsi dari keyakinan kelas yang kita buat, kita pajang di depan sehingga anak mudah melihat. Kelas 1 kan Bu, bacanya belum lancar. Misalkan nggak tahu hanya sebagian, kita pakai gambar. Di kelas 1 pasang gambar, saling menghargai gambarnya seperti apa, saling menyayangi gambarnya seperti apa, menjaga kebersihan seperti apa. Kebanyakannya berantem kan. Nah, kita pasang gambar. Anak-anak, ini kesepakatan. Sepakat gak? Kalau kita itu saling menyayangi dengan teman, sepakat. Arti sepakat itu apa? Kita ikhlas dua-duanya. Nah, ketika anak ada yang melanggar, kita bisa ingatkan. Setiap hari dari setiap pertemuan kita selalu menyelipkan untuk mengingatkan di awal pembelajaran sebelum ke inti, kita mengingatkan kesepakatan kelas. Abang mau diganti atau tidak? Jadi anak terus mengingat, kemudian dipajang si itunya, si kesepakatan kelas yang dibuat guru dengan anak. Nah, kamu senang belajar itu, teman kamu seperti apa? Oh, kalau senangnya Bu, saya mah belajar sama-sama. Senangnya temannya itu sayang, misalkan. Saya senang kalau temannya itu tidak apa itu, tidak nyumutan misalkan ya. Nah itu kita dari usulan-usulan dari peserta didik itu kita tuangkan ke dalam kesepakatan kelas yang ditulis berupa gambar atau tulisan dipajang di kelas. Anak akan selalu melihat, kita selalu mengingatkan. Oke, misalkan terjadi, baik anak-anak, kan kesepakatan kelas kita seperti ini, berarti ada yang sudah dilanggar. Nanti temannya akan saling mengingatkan, hei lihat kesepakatannya, kata ibu juga jangan begini, lihat gambarnya, kamu mau seperti ini. Kita kan sebenarnya begini, mungkin seperti itu ya yang bisa kita laksanakan di kelas.
Situasinya memang seperti itu. Tantangan untuk guru yang mengajar di kelas bawah memang seperti itu, mengkondisikan. Beda dengan yang di kelas atas. Sekali monoton, sekali kicau, nah dipelong langsung jemput. Tapi kalau di kelas bawah mau dipelong sampai pulang, gurunya monoton, pulangnya kabur. Iya begitu. Ini berarti kita harus sering mengingatkan kita masuk ke dunia mereka. Kenapa begitu? Kamu kalau melakukan seperti itu, akibatnya tahu. Temannya jadi bagaimana? Seharusnya bagaimana? Jadi kita sering komunikasi dengan anak. Jadi anak akan mendengar, keseringan mendengar, kemudian dia mencari, oh harus bisa begini. Jadi mungkin akan mengingat tadi dari kesepakatan kelas yang sudah dituliskan atau yang dibuat oleh guru dan siswa. Jadi tidak hanya guru yang membuat, siswa mengusulkan suasana apa yang diinginkan di dalam kelas. Coba kita ingatkan kembali, oh kan ini kesepakatan. Mungkin seperti gimana? Mudah-mudahan tidak puas sama saya juga. Terima kasih atas jawabannya Bu Iya. Yanti. Jadi benang-benangnya satu, mungkin kita setiap di awal belajar itu ya kita memberikan kesempatan kelas yang kita bersama. Kemudian dari itu dibuat juga apa ya, bentuk imajinasi dari kesepakatan tersebut. Misalkan mungkin kalau hormat seperti apa, saling salaman seperti apa, bertegur sapa,